Pernikahan bukan sekadar pesta dan janji suci. Kadang, ia adalah gerbang menuju luka-luka panjang yang tak terduga. Inilah kisah Tira, seorang perempuan muda yang terjebak antara pilihan orang tua dan pilihan hatinya. Dan bagaimana keduanya ternyata sama-sama membawa air mata. Cerita ini dimulai dari seorang ibu muda bernama Tira, yang telah memiliki 3 orang anak dari suaminya. Sejak awal pernikahan, hubungan mereka memang tidak pernah setara. Tira adalah anak dari keluarga miskin, dan seperti kebanyakan orang tua yang hidup dalam keterbatasan, mereka berharap Tira bisa dinikahi oleh pria kaya agar hidupnya terbebas dari penderitaan. Dan harapan itu seolah terkabul, saat Tira yang baru berusia 20 tahun dilamar oleh seorang pria berusia 45 tahun. Pria itu bernama Adam. Adam berasal dari keluarga kaya raya. Bahkan kekayaannya sudah diwariskan sejak kakek dan neneknya. Ia pun mewarisi banyak aset dan usaha dari orang tuanya. Melihat semua yang dimiliki Adam, orang tua Tira tak berpikir panjang. Mereka langsung menyetujui lamaran itu, bahkan mendorong Tira agar segera menikah. Meskipun Tira masih lugu dan belum mengenal dunia luar. Pesta pernikahan megah sesuai angan-angan Tira pun terselenggara. Semuanya dibiayai penuh oleh keluarga Adam. Namun saat Tira dan Adam duduk bersanding di pelaminan, sebagian besar tamu tak bisa menyembunyikan rasa kasihan pada gadis muda itu. Tira yang cantik dan masih begitu muda, dinikahi oleh pria yang sebaya dengan ayahnya, dan tanpa cinta. Meski begitu, para saudara dan kerabat masih berharap, meskipun terpaut usia jauh, Adam bisa menjadi suami yang sabar, membimbing, dan penuh kasih. Tak apa tua, asal tidak melukai. Begitu harapan mereka. Namun sayangnya, harapan itu hancur dalam semalam. Di malam pertama, Adam menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ia adalah pria yang terbiasa dilayani dalam segala hal, dan semua harus berjalan sesuai keinginannya. Tira yang masih lugu hanya menurut saja tanpa berani membantah. Namun malam itu menjadi awal dari luka-luka yang tak hanya menyakitkan fisik, tapi juga di batinnya. Seiring waktu, satu persatu sifat asli Adam yang sebelumnya tertutup kilatnya pernikahan, mulai terungkap. Ia bukan pria yang bertanggung jawab seperti yang dibayangkan. Sejak kecil hidup dalam kelimpahan, Adam tak pernah tahu rasanya berjuang. Bahkan untuk menikahi Tira saja, semua telah disiapkan oleh orang tuanya. Saat rumah tangga berjalan, Tira lah yang mengurus semua pekerjaan rumah dan juga ikut bekerja di toko emas milik keluarga Adam. Sementara Adam hanya duduk santai di rumah, tak melakukan apapun. Beberapa tahun kemudian, Tira melahirkan 2 putri kembar, disusul seorang putra. Namun kehadiran buah hati itu tak cukup untuk menyadarkan Adam akan tanggung jawabnya sebagai ayah. Saat orang tua Adam makin menua dan tak mampu lagi mengelola toko, Adam pun mewarisi usaha itu. Sayangnya, ia tak pernah benar-benar bekerja. Ia hanya tahu mengambil uang dari toko tanpa mengelolanya dengan baik. Nasihat Tira untuk berhati-hati dalam mengurus usaha pun diabaikan. Sebaliknya, Adam justru menuduh Tira dan keluarganya hanya memanfaatkan harta milik keluarganya. Meski itu benar, bagi Tira hinaan Adam tidak sebanding dengan penderitaan yang selama ini ia telan sendiri. Akhirnya, Tira memutuskan pergi dari rumah Adam, membawa ketiga anaknya dan hidup di sebuah rumah kos sederhana. Namun ia belum mengurus perceraian karena tidak memiliki uang. Beberapa waktu kemudian, sebuah kabar datang. Adam bangkrut. Ia terkena stroke dan kini lumpuh total. Tak ada satupun keluarganya yang mau merawat. Karena Tira masih istri sah, keluarganya memaksa ia untuk kembali mengurus Adam. Dengan setengah hati, Tira merawat pria yang seumur hidupnya hanya tahu cara menyakitinya. Beberapa bulan berselang, muncul seorang pria yang mengaku bisa menyembuhkan penyakit dengan cara spiritual. Namanya Rano. Ia mengklaim memiliki kemampuan bawaan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Anehnya, keluarga besar Adam begitu percaya dan membiarkan Rano menangani Adam. Dengan menggunakan metode-metode tak lazim,
Rano berdalih tengah melakukan pengobatan alternatif pada Adam yang lumpuh itu. Kadang, ia menyuruh Adam direndam dalam air dingin selama berjam-jam, dan keluarganya menuruti semua saran Rano tanpa banyak tanya. Tira awalnya tak peduli. Namun lama-lama, ia menyadari sesuatu. Rano bukan penyembuh. Ia hanyalah penipu. Namun anehnya, Tira justru jatuh hati. Rano yang seumuran, tampan, dan penuh perhatian, menjadi angin segar dalam hidup Tira yang selama ini penuh tekanan. Ia merasa, jika dulu ia menikah atas pilihan orang tuanya dan harus menanggung derita, mungkin tak ada salahnya kali ini mengikuti isi hatinya. Rupanya, Rano juga tertarik pada Tira. Hubungan mereka pun berkembang, diam-diam, dan semakin dalam. Rano mulai mencari-cari alasan untuk terus mendekat. Sementara ia dan Tira terlibat dalam hubungan yang tidak semestinya. Hingga akhirnya, hubungan terlarang itu diketahui oleh keluarga besar Adam. Tapi sudah terlambat. Tira pun diketahui mengandung anak dari Rano. Keluarga besar Adam tak bisa menerima pengkhianatan itu. Mereka pun memutuskan menceraikan Tira dan Adam. Tira kini tinggal di rumah kos kecil bersama 3 anaknya dan 1 bayi dalam kandungan. Rano ikut pindah, namun seiring waktu, tabir hidupnya terbuka. Rano bukan pria kaya. Ia hanya penipu kecil dari satu korban ke korban lainnya. Ternyata ia mengira rumah besar yang dulu ditempati Tira adalah milik pribadi Adam dan Tira. Padahal itu masih milik keluarga besar. Setelah tahu tak ada harta yang bisa diandalkan, Rano mulai menjauh. Namun Tira tetap bertahan. Dulu aku menderita bersama pria pilihan orang tua. Sekarang aku menderita bersama pria pilihanku sendiri. Setelah bayi mereka lahir, beban hidup makin berat. Tanpa status pernikahan yang sah, Rano pun akhirnya menghilang tanpa jejak. Ia hanya muncul sesekali, membawa sedikit uang, lalu menghilang lagi. Tira semakin terpuruk. Orang tuanya yang selama ini tergantung pada uang jatah bulanan dari keluarga Adam, menyalahkan Tira dan memaksanya kembali meminta rujuk pada Adam. Setidaknya Adam masih punya keluarga yang bisa memberi makan, kata mereka. Rano siapa? Bahkan keluarganya tak jelas. Tira begitu putus asa. Selama bertahun-tahun, ia memendam rasa bersalah kepada keempat anaknya. Ia merasa gagal memberikan rasa aman dan kehidupan yang pantas. Akhirnya, ia memilih untuk hidup sendiri dan perlahan menjauh dari keinginan untuk bergantung pada siapapun. Ia menyadari, baik pilihan orang tuanya maupun pilihannya sendiri, tak satu pun menjanjikan kebahagiaan. Hidup Tira tak pernah mudah. Namun dari semua luka dan kegilaan yang ia lalui, ada satu hal yang membuatnya terus bertahan, cinta untuk anak-anaknya. Kini ia tak lagi menanti cinta dari siapapun. Ia hanya ingin hidup dengan kepala tegak, membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena pada akhirnya, bukan tentang siapa yang datang dalam hidup kita, tapi tentang siapa yang tetap tinggal saat dunia mulai runtuh. Dan bagi Tira, itu adalah dirinya sendiri. Sebab perempuan yang kuat, bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang selalu bangkit, meski berkali-kali disakiti.